Gempa bumi dan tsunami. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dan menyebabkan terjadinya tsunami. Jenis-jenis gempa bumi. 1. Gempa bumi tektonik. Pengertian gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak dengan kekuatan dari yang sangat kecil hingga terbesar. Gempa bumi vulkanik. Pengertian gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifan semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tumbukan. Pengertian gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan adalah gempa yang diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke permukaan bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Gempa bumi runtuhan. Pengertian gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan adalah gempa yang biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun daerah yang pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Gempa bumi buatan. Pengertian gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah aktivitas gempa bumi disebabkan oleh aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamik, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Parameter gempa bumi. Parameter gempa bumi merupakan informasi yang berkaitan dengan kejadian gempa bumi. Parameter gempa bumi ini meliputi waktu kejadian, origin time, lokasi epicenter, kedalaman sumber gempa bumi, dan magnitudo. Akibat gempa bumi. Akibat gempa bumi. Akibat gempa bumi yang ditimbulkan oleh gempa bumi antaranya adalah 1. Dampak fisik. Bangunan banyak yang hancur atau roboh. Tanah longsor akibat goncangan. Jatuhnya korban jiwa. Permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusaknya tanggul. Gempa dasar laut menyebabkan tsunami, dan lain sebagainya. Dampak sosial. Menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar, dapat menimbulkan tsunami yang besar. Bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan lain tersebut. Cara menghadapi gempa bumi. 1. Jangan panik. Saat gempa terjadi, kamu nggak boleh panik bro dan sis. Tenang aja, walaupun kamu ada di gedung tinggi, kalau kamu panik, kamu bakal sulit menyelamatkan diri dan juga nggak bisa nolong orang lain. 2. Berlindung di bawah meja. Langsung berlindung di bawah meja. Saat terjadi gempa, kalau bisa kamu harus langsung berlindung di bawah meja. Jika tidak ada meja, pastikan tangan kamu melindungi kepala. Kalau gempa cukup keras, ada kemungkinan benda di atas kamu akan terjatuh. Namun, ada juga orang menghindari gempa seperti berdiri dekat lemari. 3. Keluar dari bangunan. Setelah gempa berakhir, kamu harus segera keluar dari bangunan, entah itu rumah, sekolah, kantor, ataupun saat bangunan kamu harus bisa menolong ibu hamil, orang tua, dan anak-anak. Salah satu cara menghadapi gempa bumi harus dilakukan. 4. Jangan berdiri dekat bangunan. Usai keluar dari bangunan, kamu harus menjauhi bangunan agar tidak tertimpa bangunan yang mungkin saja runtuh. Jauhi saja tiang listrik, pohon besar, papan reklame, dan lainnya. Kalau bisa, kamu berada di tanah yang lapang. 5. Bersiap untuk gempa susulan. Biasanya gempa pertama akan terjadi beberapa kali gempa susulan. Jika kamu harus hal ini. Alat pengukur gempa bumi. Seismograf adalah perangkat kombinasi antara seismometer, alat pencatat waktu, dan alat perekam. Seismometer dan seismograf berasal dari kata seismos, berarti gempa, dan meteor, yang berarti mengukur, serta graf yang memiliki arti menggambar. Seismometer adalah alat yang merespon getaran pada bumi, entah itu akibat bumi, erupsi vulkanik, atau ledakan besar. Hasilnya disebut seismogram, berupa data yang mendeteksi lokasi dan karakterisasi gempa bumi, serta untuk mempelajari struktur internal bumi. Tsunami. Pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Pengertian tsunami menurut etimologi dan para ahli. Menurut
para ahli. Menurut Simanjuntak 1994, tsunami adalah satu dari sekian kejadian alam yang ditandai dengan pasangnya air laut dalam skala besar dan terjadi secara mendadak. Kejadian ini biasa terjadi setelah adanya goncangan gempa bumi tektonik. Pengertian tsunami menurut etimologi. Tsunami adalah kata berbahasa Jepang yang berarti gelombang laut. Tsu artinya lautan dan nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang Sejarah tsunami. Tsunami terbesar di dunia yang pertama adalah tsunami Unzen yang terjadi akibat adanya letusan gunung Unzen atau Aso pada tahun 1972, di mana bencana ini terjadi karena gunung tersebut jatuh ke laut. Hal itu menyebabkan tsunami yang sangat tinggi hingga mencapai 100 meter. Karakteristik tsunami. Tinggi gelombang tsunami di tengah lautan mencapai kurang lebih 5 meter. Secara bersamaan, gelombang tsunami akan mencapai pantai dengan tinggi 30 meter, panjang gelombang tsunami 50 sampai 200 km. Lebih besar dari gelombang pasang laut, 50 sampai 100 meter. Jenis-jenis tsunami. 1. Pengertian tsunami lokal. Tsunami lokal adalah jenis tsunami yang berkaitan dengan epicentrum gempa yang terjadi di area pantai. Dengan begitu, waktu tempuh yang diperlukan dari titik kejadian hingga tiba di bibir pantai sekitar 5-30 menit. Umumnya, gempa lokal berdampak cukup besar karena gelombangnya sangat terasa meski telah mencapai area darat. 2. Pengertian tsunami regional. Tsunami regional adalah jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Jarak yang bisa mencapai lebih oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Biasanya waktu yang dibutuhkan gelombang mencapai daratan cukup lama. Pengertian tsunami jarak. Tsunami jarak juga bisa disebut sebagai ocean wave tsunami atau tele tsunami, merupakan tsunami destruktif. Artinya, jarak tempuh yang bisa mencapai terhitung dari titik tsunami di bawah laut melebihi 1000 km. Dengan begitu, setidaknya butuh 3 jam untuk tiba di daratan. Pengertian tsunami meteorologi. Tsunami meteorologi juga bisa disebut meteo tsunami atau tsunami atmosfer, merupakan suatu fenomena alam yang menyerupai tsunami. Hanya saja tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologis seperti gelombang gravitasi atmosfer, lompatan tekanan, angin topan, saluran badai, depan badai, dan sebagainya. 5. Pengertian mikrotsunami. Mikrotsunami adalah jenis tsunami yang berukuran sangat kecil, sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meski begitu, tsunami juga cukup berbahaya karena sulit terdeteksi. Dibutuhkan alat tertentu jika ingin mendeteksi keberadaan mikrotsunami. Penyebab terjadinya tsunami. Seperti telah disebutkan, penyebab utama tsunami adalah gempa vulkanik dan gempa tektonik. Akan tetapi, kebanyakan gempa yang terjadi disebabkan adanya gempa tektonik di bawah laut. Berikut ini adalah beberapa syarat yang berpotensi tsunami menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, yaitu geologi. Yaitu, pusat gempa tektonik atau gempa vulkanik harus terjadi di bawah laut dasar. Kedalaman pusat gempa tidak mencapai 60 km. Magnitude atau kekuatan gempa melebihi 0, skala Richter. Patahan yang mengakibatkan gempa sesar naik dan sesar turun. Badan Meteorologi dan Geofisika 2010 mempunyai pendapat yang sedikit berbeda mengenai kekuatan gempa dan kedalaman yang memicu tsunami. Kekuatan gempa memicu tsunami adalah melebihi 7,0 skala Richter dan kedalaman pusat gempa ini di laut mencapai 70 km, serta ada deformasi vertikal yang terjadi di dasar laut. Sementara itu, King 1972 dan Annert 1996 sependapatan mengenai faktor yang memicu terjadinya tsunami. Menurut keduanya, ada 3 faktor utama menjadi penyebab terjadinya bencana alam ini, yaitu adanya retakan yang terjadi di dasar laut dan diiringi dengan suatu gempa. Retakan yang dimaksud adalah zona planar yang bersifat lemah dan bergerak melalui wilayah kerak bumi. Ada tanah longsor terjadi
baik di atas lautan atau di bawah lautan. Kemudian longsoran tersebut menimpa air dengan keras. Adanya aktivitas dari gunung api yang lokasinya dekat dari pantai atau memang terletak di bawah air. Gunung api tersebut bisa terangkat atau mengalami tekanan layaknya pergerakan pada suatu retakan. Dampak tsunami. Bencana tsunami sudah dipastikan berdampak buruk untuk kondisi alam, khususnya kawasan pantai. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan material, melainkan juga memakan korban jiwa. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh tsunami, antara lain kerusakan di mana-mana seperti menghancurkan bangunan yang ada di sekitar pantai, termasuk usaha masyarakat setempat. Rusaknya lahan pertanian dan perikanan. Kegiatan perekonomian terhambat karena aktivitas produksi seperti perdagangan tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Jumlah kerugian material yang dialami oleh masyarakat mulai dari hancurnya bangunan hingga usaha mereka. Gangguan jiwa. Biasanya korban yang menghadapi tsunami tersebut anak kecil mengalami trauma yang membutuhkan terapi untuk menyembuhkannya. Munculnya berbagai penyakit, baik yang disebabkan oleh sisa-sisa tsunami maupun kondisi pengungsian yang tidak sehat. Tsunami terdahsyat. Tsunami terbesar di dunia yang pertama adalah tsunami Unzen yang terjadi akibat adanya letusan gunung Unzen atau Aso pada tahun 1972, di mana bencana ini terjadi karena gunung tersebut jatuh ke laut. Hal itu menyebabkan tsunami yang sangat tinggi hingga mencapai 100 meter. Tsunami di Indonesia. Tsunami di Indonesia ada banyak dan berbagai macam. 1. Pengertian tsunami Selat Sunda. Tsunami Selat Sunda terjadi sudah cukup lama, yaitu pada tahun 1883 yang diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau. Tsunami ini menerjang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta memakan korban jiwa sebanyak 36.000 jiwa. Ketinggian gelombangnya sangat fantastis karena mencapai 41 meter dan menjadi salah satu pemicu menurunnya populasi badak bercula 1. 2. Pengertian tsunami Flores. Tsunami Flores pada tahun 1992 juga tercatat sebagai tsunami paling dahsyat di Indonesia. Bencana ini disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,8 SR dan gelombang yang terjadi menerjang berbagai daerah selain Flores. Ketinggian gelombang di Flores memang hanya 1,8 meter, tetapi di daerah lain berkisar antara 2 meter, 3 meter, 5 meter, 7 meter, dan 12 meter. Pengertian tsunami Aceh. Tsunami Aceh pada tahun 2004 dikenal sebagai tsunami paling terdahsyat di dunia yang dipicu oleh gempa berkekuatan 9,3 SR yang disebut setara dengan bom bobot 100 gigaton. Gempa tersebut berpusat pada kedalaman 30 meter di bagian bawah kerak bumi. Gempa ini mengakibatkan lempeng Australia dan lempeng Hindia menyeret lempeng Eurasia. Akibat sebagian lempeng Eurasia masuk ke dalam melalui pergerakan tektonik lempeng. Tidak sampai itu, pergeseran lempeng tersebut secara mendadak menyebabkan salah satu lempeng bergerak ke atas, sehingga terjadinya gelombang tsunami di pantai yang berbatasan dengan Selat Hindia seperti Myanmar, Maladewa, dan Aceh. 4. Pengertian tsunami Pangandaran. Tsunami Pangandaran, Jawa Barat tahun 2006 juga tercatat sebagai tsunami paling dahsyat di dunia dengan pusat gempa di Samudra Hindia atau sekitar 225 km dari arah barat daya Pangandaran. Ketinggian tsunami tersebut adalah 5 meter dan kerusakannya mencapai sebagian wilayah Jawa Tengah. Pengertian tsunami Palu. Tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah baru terjadi pada tahun 2018 lalu, tetapi juga menjadi salah satu bencana tsunami terbesar di dunia. Tsunami ini menjadi sangat parah karena juga terjadi bersamaan dengan likuifaksi atau pergerakan tanah di Peboto yang menyebabkan ratusan nyawa hilang begitu saja. Mitigasi bencana. Mitigasi merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan termasuk yang diakibatkan bencana alam. Mitigasi bencana dapat dilakukan setelah melakukan serangkaian analisis terhadap risiko bencana, sehingga dapat dilakukan perencanaan mitigasi. Sementara itu, menurut ISAN 2017, yang dimaksud mitigasi adalah seluruh tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Tindakan tersebut diterapkan sebelum terjadinya bencana yang meliputi kesiapan menghadapi serta upaya pengurangan risiko untuk jangka panjang. Secara umum, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan mitigasi bencana.
khususnya bencana tsunami. Kedua, pendekatan tersebut adalah pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik, yaitu 1. Pendekatan mitigasi fisik. Pendekatan fisik terhadap mitigasi bencana dilakukan dengan menerapkan upaya yang bersifat struktural, non-struktural, serta gabungan antara keduanya. Pemilihan upaya tersebut sangat bergantung pada keadaan fisik tata ruang, pantai, tata guna, lahan, dan juga modal yang ada. 2. Pendekatan mitigasi non-fisik. Mitigasi bencana melalui pendekatan non-fisik dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pemetaan, sosialisasi, dan simulasi. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui sejauh apa tingkat kerawanan suatu daerah terhadap bencana tsunami. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan tersebut. Ada 5 poin yang harus ada dalam sosialisasi dan kepada masyarakat mengenai bencana tsunami tersebut, yaitu pengertian tsunami, faktor-faktor yang menyebabkan tsunami terjadi, gejala akan terjadinya tsunami, dampak yang ditimbulkan dari tsunami, serta bagaimana upaya penyelamatan diri dan evakuasi ketika tsunami terjadi. Setelah dilakukan sosialisasi, maka diadakan simulasi yang dimaksud dengan upaya masyarakat tidak langsung panik ketika ada informasi akan terjadinya bencana. Melakukan simulasi juga dapat membantu masyarakat untuk lebih terbiasa menghadapi keadaan genting, sehingga apabila benar-benar terjadi mereka sudah paham yang harus dilakukan.